ayat ini ditujukan kepada manusia yang beriman, tapi orang yang tidak beriman pun hatinya tersentuh. Apa hikmahnya itu, Bu? Mengapa harus kita setiap 1 tahun harus berpuasa? Kok umat Islam kok patuh dia menjalankan syariat ini? Apa rahasianya? Maka tersentuhlah orang-orang yang non-muslim itu ingin juga melaksanakan. Sebab itulah berbondong-bondonglah mereka masuk Islam hari ini, Ibu yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasar abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati, yang kami sayangi, kami banggakan Bapak RT, Bapak RW, para tokoh masyarakat, cerdik pandai, para alim ulama, dan ibu-ibu majelis taklim yang kami hormati. Mohon maaf suara saya agak parau-parau nih, Bu, karena memang selama 5 hari sebelumnya kami melayani saudara-saudara kita dari Patani, Thailand, Naratiwat, Songkla, Setun, mencari ilmu dia di Pekanbaru ini. Mudah-mudahan tenaga saya masih kuat, karena sesudah Ramadan beliau akan datang lagi 50 orang. Kalau kemarin 30, ini 50 akan datang lagi. Bapak yang saya hormati, pada malam hari ini mengingatkan kembali apa yang dibaca oleh Pak Imam tadi itu. Ayatnya menggugah hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini menggugah pikiran orang-orang yang beriman. Ayat ini menggugah juga hati nurani orang yang beriman. Tetapi sekaligus, Bu, ayat ini menggugah hati perasaan orang non-muslim hari ini. Mengapa? Ayat ini ditujukan kepada manusia yang beriman, tapi orang yang tidak beriman pun hatinya tersentuh. Apa hikmahnya itu, Bu? Mengapa harus kita setiap 1 tahun harus berpuasa? Kok umat Islam kok patuh dia menjalankan syariat ini? Apa rahasianya? Maka tersentuhlah orang-orang yang non-muslim itu ingin juga melaksanakan. Sebab itulah berbondong-bondonglah mereka masuk Islam hari ini, Ibu yang saya muliakan. Saya katakan demikian karena pada malam hari ini judulnya sudah biasa kita kupas, Pak, yakni kaifiyat Ramadan. Apa kaifiyat Ramadan itu? Apa yang harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan itu? Syarat-syarat apa yang harus kita lakukan? Rukun apa yang harus kita lakukan? Semuanya itu, Bu, terkandung di dalam syariat Islam. Oleh karena itu tidak cukup hanya kita makrifat saja. Makrifat itu mengetahui, oh ini Pak Haji kemarin ramai Pak Haji duduk bersandar di sini. Rupanya ndak ada lagi kini nyambuk. Itu makrifat, kita tidak tahu. Tapi, Bu, mengapa dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sudah cukup umurnya. Itu dapat. Dan mulai paham. Sebab itu, Bu, ajaran Islam ini indah. Akan berkata diri kita, Bu, hidup ini indah bagi orang yang mengerti. Tapi hidup ini penderitaan bagi orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, ibu-ibu yang saya hormati, yang dipanggil oleh Allah tadi itu ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman.
Orang yang tidak beriman tidak akan terpanggil Bu untuk puasa itu. Oleh karena itu, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini menggugah kita, memberikan semangat baru. Lau ta'lamu ummati fi syahri Ramadan. Seandainya umatku itu tahu apa isi bulan suci Ramadan, latamannau, dia akan bersungguh-sungguh, lam di situ, lam taukid, bersungguh-sungguh dia ingin menjalankan bulan suci Ramadan itu sampai akhir bulan suci Ramadan. Dan dia minta Bu, setelah tahu dia bulan suci Ramadan ini banyak hikmahnya, 1 tahun diminta untuk menjadi bulan suci Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Lau ta'lamu ummati fi syahri Ramadan. Jika umatku itu tahu apa isi bulan suci Ramadan, latamannau kullaha fi sanah. Dia akan meminta bersungguh-sungguh, ya Allah, 1 tahun itu menjadi bulan suci Ramadan. Apa isinya Pak sebenarnya bulan suci Ramadan itu? Al-awwal, kata Rasulullah SAW, al-awwal ta'atum maqbulah. Ketaatannya Pak Bu semua dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti salat tarawih, baca Quran, berniat kita nawaitu shoma ghadin an adain fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena innama a'malu binniat. Ndak bisa do Pak, kalau ndak berniat dong, ndak sah salat kita, ndak sah puasa kita. Harus niat, innama a'malu binniat. Oleh karena itu Bu, bersungguh-sungguh Bu kita bulan suci Ramadan ini. Karena sudah kita doakan kemarin, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bulan Rajab menanam, bulan Sya'ban Bu, bulan Sya'bannya kita Bu menuai. Bulan Ramadan kita tinggal menikmati saja Bu. Inilah amal Pak, amal ibadah itu. Oleh karena itu bagi orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Iman itu apa? At-tasdiqu bil qalb, at-takriru bil lisan, al-a'malu bil arkan. Nah, baru terhunjam Pak. Jadi saya dengar tadi itu saya dengar ini Bu, masjid kita ini saya masih bujang, itu sudah ada pesantren kilat dulu Bu. Ada Ustadz Sarbaini tinggal di sini dulu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sudah wafat Bu. Kita baca Fatihah lah ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beliau kepala sekolah di sini Bu. Saya masih bujang, selalu saya membantu azan dia di sini Bu. Kalau begitu waktu itu ada pesantren kilat, saya juga ingin waktu itu memberikan materi tentang masalah kerangka berpikir. Anak-anak kita disusun. Akhirnya Bu, generasi hari ini pastilah pada generasi yang dahulu yang sudah tampil itu Pak. Generasi kita Pak yang sudah tua-tua nih Pak, tidak usah lagi kita sibuk dengan mengurusi yang hal-hal yang sifatnya teknis lagi. Kita tinggal ibadah saja Pak. Serahkan kepada yang muda-muda, sama dengan masjid kami Pak. Saya tidak jadi pengurus lagi Pak. Padahal saya masih muda loh Bu. Udah muda Bu. Udah tua kok Bu, 60 tahun kok Bu. Yang muda Bu, saya suruh jadi ketua. Sekretaris muda. Dikritisi, rupanya Bu, tidak boleh mengkritisi Pak. Hari ini dialah jadi pemimpin kita hari ini. Yang tua-tua tinggal mendorong, selama tidak menyalahi syariat, lanjut. Itu Pak caranya Pak. Itu baru syariat. Kalau melanggar syariat, barulah kita
berhentikan dia. Ini masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang kedua, karena waktunya terbatas, Pak, wa da'watum mustajabah. Doa kita itu diijabah, Bu. Doalah, Bu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Ampunilah dosa suami, Bu. Oh, Bu. Bu, ibu punya suami kan? Punya? Punya. Doakan suami kita, Bu, panjang umurnya. Bapak juga gitu, Pak. Bapak doakan ibu. Jangan pula ibu aja doakan bapak. Itu terbalik. Sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang indah ini, Bu, akan menguatkan rasa keimanan kita semakin kuat. Jadi tauhidul qulub, tauhidul amali, tauhidul fikri. Apa itu Ustaz Taslim? Tauhidul fikri itu, Pak, cara berpikir kita tidak ada yang lain kecuali ingin beriman dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin menghancurkan pikiran kita melalui WA, melalui pikiran-pikiran yang lain-lain. Tidak. Saya tetap istiqomah, Ustaz. Tauhidul fikri, saya ingin mentauhidkan Allah melalui cara logika saya mengucapkannya. Yang kedua, tauhidul qulub, hati kita, Bu. Kalau sudah suara azan mendayu-dayu, berangkat ke masjid. Walaupun terompah bapak terpakai dengan ibu-ibu. Itu, Bu. Mengapa? Karena panggilan itu panggilan ilahiyah. Sedangkan yang ketiganya, Pak, tauhidul amali. Inilah, Pak, kita memperbanyak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Infak ibu digandakan, sodakoh ibu dilipat gandakan, bacaan Al-Quran ibu ditambah digandakan. Semuanya, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Yang ketiga, dzunubul maghfur. Jadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, Bu. Sedangkan yang terakhir adalah al-jannatu mustaqatun, yakni surga rindu dengan kita, Bu. Kalau sudah rindunya surga kepada kita, Bu, wajar kalau dalam syair dikatakan marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrus siyami. Pasti, Bu, ya dikatakan oleh Rasulullah itu akan terjadi pada kita. Saya tambah sedikit, Bu. Mengapa? Karena itu, Bu. Mengapa hari ini kita dikunjungi oleh saudara-saudara kita dari Thailand? Karena Pekanbaru ada 3, Bu, yang dicarinya, Bu. Yang pertama, karena saya tukang yang bahagiannya itu, Bu, pendampingnya. Yang pertama, budayanya sama dengan mereka. Yang kedua, dia ingin mencari saudara tuanya, Pak. Dikatakan oleh mereka, kita ini, Bu, ibu tertua. Terakhirnya, Bu, dia ingin mencari manajemen sekolah. Tidak bisa lagi bahasa Melayu, Pak, situ, Pak. Bahasanya bahasa kingkong itu tidak tahu kami, Bu. Karena saya dah 2 kali ke sana, Pak. Di sekolah diajarkan kingkong tuh. Kalau kita bahasa Melayu, begitu 1 hari, 2 hari, 3 hari, kembali lagi bahasa Melayunya, Pak, di sini. Itulah mereka itu berduyun-duyun kemari
dalam rangka untuk meningkatkan kualitas. Kita dahulu Pak, Riau ini memberi guru-guru ke Malaysia tahun 70-an. Sekarang dah cerdas orang Malaysia tuh Pak. Itu pula yang disalah-salahkan kini tuh Pak. Kalau Thailand, Sultan Ismail pernah membantu sultanah yang di sana Bu. Waktu itu kerajaan Patani, pernah beliau membantu perang dengan Siam. Itulah Bu cikal bakal tahun 1795 itulah menjadikan mereka mengatakan di sana ada kampung Siak namanya Pak. Itu adalah kami akan kembali ke ibu kami Pak Taslim. Kalau begitu silakan, kami kerjasama dengan Kapolda, kami kerjasama dengan pemerintah, kami kerjasama dengan imigrasi, kami kerjasama dengan konsulat yang di Medan, maka mereka datang berduyun-duyun Pak dengan keselamatan bersama-sama. Dia adalah orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Inilah Bu, lahirnya kita menjadi la'allakum tattaqun. Kata saya kemarin, kalaulah bapak-bapak, para ustadz, para guru-guru dari Patani itu kekurangan makan, kami akan pergi ke Masjid Mu'awanah minta sodakoh dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Sampai begitu saya itu Pak. Gunanya apa? Bangkit Bu, semangat kita Bu. Karena saudara-saudara kita sudah mulai datang ke Riau kita ini mempelajari tentang masalah budaya Melayunya yang semakin hari semakin hilang. Subhanaka Allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.